Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Pernah nggak sih kalian minum susu, terus kalian taruh di meja, dan akhirnya lupa untuk meminumnya lagi? Pas udah beberapa hari diambil lagi, ternyata aroma dan teksturnya udah beda banget kan? Tapi jangan coba-coba diminum loh ya, karena susu itu sudah basi. Kenapa ya susu bisa jadi basi? Karena ada bakteri jahat yang suka banget tinggal di susu itu. Sayangnya bakteri itu ukurannya terlalu kecil buat kita lihat pakai mata telanjang. Jadinya kita nggak bakalan bisa lihat deh mereka lagi berpesta pora dalam susu kita. Hehehe. Bakteri digolongkan ke dalam kingdom Monera. Kingdom Monera beranggotakan organisme yang bersifat prokaryotik, artinya dia tidak memiliki membran inti sel atau membran nukleus. Nah, gimana sih bentuk sel prokaryotik itu? Yuk kita simak gambar berikut. Nah, di sini terlihat ya, DNA dari sel prokaryotik tidak terbungkus oleh selaput atau membran nukleus. Sedangkan kalau kita lihat sel eukaryotik, dia memiliki membran nukleus, sehingga DNA dari sel eukaryotik terbungkus oleh membran tersebut. Nah, gitu ya perbedaan utamanya. Selanjutnya, anggota dari kingdom Monera itu bentuknya bagaimana sih? Ternyata bentuk dari kingdom Monera sangat beraneka ragam. Ada yang bentuknya bulat, batang, atau spiral. Ini nih, saya kasih tunjuk beberapa contoh bentuk-bentuk dari Monera. Lalu apa saja sih karakteristik umum dari kingdom Monera? Karakteristik umum dari kingdom Monera diantaranya, yang pertama bersifat prokaryotik, yang tadi sudah kita bahas. Yang kedua, tidak memiliki organel. Beda dengan sel eukaryotik, di sana ada organel-organel yang banyak sekali, seperti retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, dan lain sebagainya. Terus kemudian dia juga bersifat mikroskopik, artinya kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang. Kemudian ada juga uniseluler dan ada yang multiseluler. Ada yang terdiri dari satu sel, ada juga yang terdiri dari lebih dari satu sel. Kemudian memiliki dinding sel. Terus kemudian memiliki DNA sirkuler. Nah, ini DNA sirkulernya tersebar, artinya dia tidak dilapisi oleh membran nukleus, sehingga disebut dengan prokaryotik tadi. Terus kemudian kosmopolit, dapat ditemukan di mana saja. Dan selanjutnya dia bereproduksi secara vegetatif atau aseksual, yaitu dengan cara membelah diri atau fragmentasi. Contoh anggota dari kingdom Monera diantaranya ada bakteri dan alga biru atau cyanobacteria. Perbedaan dari keduanya adalah bakteri bersifat heterotrof, ia tidak memiliki pigmen fotosintetik dan ia mendapatkan makanan dari lingkungan sekitarnya. Sedangkan alga biru bersifat autotrof karena dia punya pigmen fotosintetik seperti vicocyanin untuk menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Tahu nggak sih, ternyata makhluk hidup sekecil itu punya peran penting banget buat kita. Ada yang bikin hidup kita jadi lebih mudah, tapi tak jarang juga yang bikin kita susah, bahkan bikin sakit. Penasaran apa saja bakteri yang dimaksud? Nah, ini beberapa contoh bakterinya. Di sini ada Acetobacter sillinum. Ini sejenis bakteri, peranannya adalah pembuatan nata de coco. Kemudian ada Lactobacillus bulgaricus. Ini adalah jenis bakteri dalam pembuatan yogurt. Selanjutnya ada Acetobacter aceti. Ini sejenis bakteri baik juga untuk pembuatan cuka. Selanjutnya ada Rhizobium leguminosarum. Ini adalah sejenis bakteri yang berperan dalam pengikatan nitrogen bebas di udara. Selanjutnya ada Bacillus thuringiensis. Ini adalah sejenis bakteri yang berperan sebagai biosida alami. Kemudian ada Anabaena azula, sejenis alga biru atau cyanobacter yang berfungsi untuk mengikat nitrogen bebas juga. Kemudian ada Spirulina, sejenis alga biru yang berperan sebagai sumber PST, protein sel tunggal. Kemudian ada Clostridium tetani. Ini sejenis bakteri yang merugikan. Dia menyebabkan penyakit tetanus.
Nah, demikian, semoga cukup jelas. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up.